Donald Trump akhirnya kembali menginjakan kaki di Beijing. Bukan sekadar kunjungan biasa, tapi pertemuan dua negara paling berpengaruh di dunia di tengah perang dagang, konflik Timur Tengah, sampai perebutan pengaruh global. China menyambut Trump dengan kemegahan penuh simbol. Tapi pertanyaannya, apakah di balik karpet merah ini ada perdamaian? Deal bisnis raksasa atau justru tekanan baru yang lebih besar? Karena sejak detik pertama Trump tiba di Beijing, semua gerak-geriknya langsung jadi pesan politik. Kamis 14 Mei jadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya sejak 2017, Donald Trump kembali menginjakan kaki di Beijing, dan China benar-benar all out menyambut kedatangannya. Sejak beberapa hari sebelum Trump tiba, jalan-jalan utama Beijing ini dipenuhi dengan bendera Amerika Serikat dan China. Warna merah, putih, dan biru berdampingan dengan merah khas China di sepanjang jalur protokoler menuju pusat kota. Sebuah pemandangan yang jarang terlihat, sekaligus penanda betapa pentingnya kunjungan ini bagi hubungan dua negara terbesar di dunia. Saat pesawat kepresidenan mendarat, karpet merah panjang sudah terbentang di bandara. Ratusan pelajar Cina melambaikan bendera kecil Amerika Serikat dan China sambil menyambut Trump dan rombongannya termasuk Elon Musk. Suasana pun dibuat megah, hangat, dan penuh simbol diplomasi. Tapi, perhatian publik justru tertuju pada satu hal, absennya Presiden Xi Jinping. Beijing hanya menurunkan wakil Presiden Han Zheng untuk menyambut Trump. Langkah ini langsung dibaca oleh banyak pengamat sebagai sinyal dingin dari China. Ketegangan simbolik pun makin terasa ketika pasukan kehormatan militer China berbaris di hadapan Trump. China seolah ingin menunjukkan bahwa mereka ini kini berdiri sejajar dengan Amerika Serikat. Dan di balik semua kemegahan ini muncul satu pertanyaan besar. Sebenarnya apa yang dibawa Trump ke Beijing? Perdamaian deal bisnis atau justru tekanan baru bagi China? 这个夜市真热闹，大家一起吃得很开心。It's great, the best night market. The food is amazing. Cheers to that. Soal apa yang sebenarnya dibawa Trump ke Beijing, jawabannya bisa mulai dibaca dari delegasi besar yang ia bawa kali ini. Karena kalau biasanya kunjungan kenegaraan dipenuhi dengan diplomat dan pejabat pemerintahan, rombongan Trump justru dipenuhi dengan adanya campuran elit politik, militer, dan para raksasa bisnis Amerika. Nama-nama besar ikut hadir, mulai dari Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, hingga petinggi BlackRock, Boeing, Goldman Sachs, Qualcomm, dan Citigroup. Kehadiran mereka ini langsung memperlihatkan satu hal penting, yaitu diplomasi Amerika kini semakin menyatu dengan kepentingan korporasi global. Agenda yang dibawa pun bukan sekadar urusan politik luar negeri. Ada investasi, teknologi, rantai pasok global, perebutan dominasi chip AI, sampai persaingan ekonomi jangka panjang antara Amerika Serikat dan China. Tapi perhatian besar juga tertuju pada sosok Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Kehadirannya itu disebut sebagai langkah yang sangat jarang terjadi. Ia bahkan disebut menjadi Menteri Pertahanan Amerika pertama dalam beberapa dekade yang ikut mendampingi Presiden dalam kunjungan kenegaraan ke China. Sebuah sinyal bahwa isu keamanan dan rivalitas militer tetap membayangi hubungan kedua negara. Di sisi lain, hadirnya Eric Trump dan Lara Trump juga memunculkan pertanyaan baru. Meski disebut hadir sebagai keluarga presiden, posisi Eric Trump sebagai pimpinan Trump Organization membuat batas antara urusan negara dan kepentingan bisnis keluarga kembali menjadi sorotan. Yang jelas, Trump datang bukan cuma untuk seremoni. Ia ingin ada deal besar, investasi baru, pembelian produk Amerika, dan kemenangan ekonomi yang bisa dijual ke publik Amerika Serikat. Tapi masalahnya, meja perundingan kali ini dipenuhi dengan isu yang bisa mengguncang dunia. Ini bukanlah pertemuan basa-basi. Trump dan Xi Jinping datang membawa daftar persoalan panjang dan hampir semuanya menyangkut kepentingan besar dunia. Isu pertama tentu soal tarif perdagangan. China ingin tekanan tarif Amerika itu dikurangi. Sementara Trump mendorong Beijing membeli lebih banyak produk Amerika Serikat untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika. Ya, kedengarannya sederhana ya. Tapi di balik negosiasi itu, sebenarnya sedang berlangsung perang pengaruh ekonomi terbesar di dunia. Konflik Iran dan Amerika juga ikut membayangi pertemuan ini. China saat ini merupakan pembeli utama minyak Iran, membuat posisi Beijing sangat penting bagi Washington.
Trump disebut ingin mendorong China membantu menekan Teheran agar kembali ke jalur diplomasi dan menjaga stabilitas jalur energi dunia di Selat Hormuz. Isu program nuklir Iran pun ikut menjadi perhatian dalam pembicaraan kedua pemimpin. Nah, belum selesai sampai di situ, ada isu yang paling sensitif, yakni Taiwan. Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan terus memicu kemarahan Beijing. Bagi China, Taiwan adalah garis merah yang tidak boleh disentuh. Sementara bagi Amerika, dukungan terhadap Taiwan jadi bagian penting dari strategi menahan pengaruh China di Asia. Nah, di tengah hubungan yang penuh dengan ketegangan itu, Trump dan Xi Jinping tetap tampil dengan bahasa diplomasi yang penuh dengan simbol. Xi Jinping ingin menunjukkan bahwa Beijing berada dalam posisi percaya diri menghadapi tekanan Amerika Serikat. Menariknya, setelah bertahun-tahun meluncurkan perang dagang dan menuduh China merampok ekonomi Amerika Serikat, Trump kini justru tampil memuji Xi di depan publik. Sebuah perubahan nada yang memunculkan pertanyaan besar. Apakah kali ini Amerika datang ke Beijing bukan sebagai pihak yang menekan, tapi sebagai pihak yang membutuhkan? Jadi sebenarnya, siapa yang lebih membutuhkan siapa? China datang ke pertemuan ini bukanlah tanpa senjata. Bahkan sebelum Trump tiba di Beijing, pemerintah China sudah lebih dulu menegaskan 4 garis merah yang tidak boleh disentuh Amerika. Taiwan, sistem politik China, hak pembangunan ekonomi, dan keamanan nasional mereka. Pesannya jelas. Beijing siap berdialog, tetapi tidak mau ditekan. Dan China memang punya kartu truf yang sangat kuat. Mineral tanah jarang. Bahan yang jadi tulang punggung industri chip, kendaraan listrik, teknologi militer hingga kecerdasan buatan Amerika Serikat. Masalahnya, Amerika masih sangat bergantung pada pasokan tanah jarang dari China. Nah, ini nih yang membuat Beijing memiliki senjata ekonomi strategis yang sewaktu-waktu bisa digunakan dalam perang dagang. Kalau China benar-benar memainkan kartu ini, dampaknya bisa langsung terasa ke industri teknologi dan manufaktur Amerika Serikat. Di sisi lain, Trump juga datang ke Beijing ini dengan tekanan yang tidak kecil. Situasi politik dalam negeri membuatnya membutuhkan kemenangan nyata di depan publik Amerika, apalagi menjelang pemilu paruh waktu. Trump butuh headline positif, butuh deal besar, dan yang paling penting, ia perlu membuktikan kalau pendekatan kerasnya terhadap China selama ini membuahkan hasil. Nah, karena itu setiap hasil pertemuan dengan Xi Jinping menjadi sangat penting secara politik. Usai pertemuan, Trump ini langsung menegaskan bahwa pembicaraan mereka itu menghasilkan kemajuan ekonomi konkret. Salah satu yang paling disorot itu adalah persetujuan China untuk memesan 200 pesawat Boeing. Kesepakatan ini langsung dipandang sebagai sinyal penting. Bukan cuma untuk ekonomi Amerika, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa di tengah rivalitas besar kedua negara, jalur bisnis tetap belum benar-benar terputus. Tapi di balik semua kemegahan dan simbol diplomasi ini, banyak analis sebenarnya memasang ekspektasi rendah terhadap KTT Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing. Memang hubungan Washington dan Beijing saat ini terlihat lebih stabil dibanding beberapa tahun terakhir. Tapi stabilitas ini dianggap sangat rapuh. Amerika dan China masih terjebak dalam persaingan besar soal perdagangan, teknologi, Taiwan, sampai perebutan pengaruh geopolitik global. Karena itu banyak pengamat menilai pertemuan ini lebih bertujuan mencegah hubungan memburuk daripada menghasilkan terobosan besar. Di tengah suasana diplomatik ini, Xi Jinping bahkan disebut sempat menyindir Amerika sebagai negara yang sedang menurun. Trump pun langsung merespon lewat media sosial dengan gaya khas kampanyenya. Itu hanya terjadi di era Biden, Golden Age. Respon ini menunjukkan satu hal penting. Selain sedang bernegosiasi dengan China, Trump juga sedang berbicara kepada pemilih Amerika menjelang pemilu paruh waktu. Sorotan berikutnya sekarang tertuju pada konflik Iran dan Amerika. Dunia menunggu apakah Xi akan membantu menekan Teheran menuju jalur diplomasi demi menjaga stabilitas energi global, atau justru memanfaatkan konflik ini untuk memperkuat posisi strategis China di tengah tekanan Washington. Karena apapun hasil KTT ini, dampaknya tidak hanya dirasakan Amerika dan China. Keputusan yang lahir di Beijing bisa memengaruhi ekonomi global, harga energi, rantai pasok dunia, hingga stabilitas keamanan Indo-Pasifik dan Timur Tengah.